proses namanya jiwa, Iya. istiqomah nggak gampang. Iya. Baru misalnya ada yang dari 3 bulan pertama. Memang di 3 bulan pertama itu kan yang kita gembleng dulu bagaimana sholat dan zikir. Iya. Di fase 3 bulan awal ya pasti akan terjadi dia kabur dari sini mabok maning pasti terjadi itu. Iya. Hai sahabat DPF, saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Everywhere. Aktivitas pemberdayaan melalui zakat produktif sudah mulai digalakan. Salah satunya oleh teman-teman kita di Tasawuf Underground. Bersama santri-santri istimewanya, mereka memulai zakat produktif untuk kegiatan entrepreneurship. Bagaimana mereka mampu mengembangkan zakat produktif tersebut? Mari kita gali inspirasinya di podcast Everywhere. Sampai di titik ini Ustadz, prosesnya itu gimana Ustadz? Jatuh bangun. Oh ya pasti ya. Iya pasti terjadi. Ngurusin orang-orang yang normal aja susah, apalagi anak-anak istimewa. Anak-anak istimewa ya. Kita sebut anak teman-teman istimewa ya. Anak-anak istimewa. Jadi mengubah mental, mengubah mindset mereka yang jalanan akan susah. Misalnya bagaimana menyadarkan mereka kok bisa langsung kewirausahaan aja kan susah. Iya. Kalau merekanya nggak ikut ngaji dulu, nggak ikut zikiran, nggak ikut pemberdayaan pendidikan secara baik, ya susah diajak untuk berwirausaha. Benar. Sebab mengamen itu sebetulnya menghasilkan. Iya. Mengamen itu kalau dia misalnya mukanya bertato main gitarnya bagus, ya cair itu bisa 150.000 per hari. Nah, bagaimana mungkin saya mengajak mereka untuk berwirausaha dengan pemasukan yang nilai ekonominya di bawah 150.000 per hari? Nah, ini kan tantangannya. Berarti harus dibikinkan desain pembuatan kewirausahaan yang bisa menopang dan juga mereka mendapat penghasilan minimal setara dengan apa yang dihasilkan di jalanan. Berarti memang anak-anak yang kesini itu bukan hanya yang ingin diubah rasa kedekatan dia kepada Tuhan, tapi bagaimana dia kesini tidak merugikan dia ya Ustadz ya? Betul. Tapi kan ya proses namanya jiwa, istiqomah nggak gampang. Baru misalnya ada yang dari 3 bulan pertama. Memang di 3 bulan pertama itu kan yang kita gembleng dulu bagaimana sholat dan zikir. Dia ikut zikiran, zikir jahar, zikir hofi layaknya ikhwan tikian suralaya. Tetapi kerja ruhani, kerja hidayah kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada proses yang harus kita pantau terus. Ada dialog, ada konseling yang nggak boleh dilepas. Di fase 3 bulan awal ya pasti akan terjadi dia kabur dari sini mabok maning pasti terjadi itu. Lalu tinggal bagaimana tetap kita membuka pintu bagi mereka agar mereka ada tempat, ada wadah gitu. Lalu ketika berjalan sudah 3 bulan, mereka ada kesadaran ruhani melalui sholat dan zikirnya. Baru belajar alif bata, belajar ilmu fikihnya. Kemudian kalau misalnya dia putus sekolah, SD, kita masukkan baca tulisnya buta huruf lah, atau mungkin putus sekolah SD, kita masukkan program paket A. Kalau misalnya dia putus sekolah SMP, paket B. Kemudian paket SMA, C. paket C. Sekarang sudah ada 3 orang yang kuliah. Alhamdulillah. Dari program paket ini. Jadi mereka yang mungkin punya kecenderungan untuk meneruskan pelajaran, ya kita support. Ya, kita nggak bisa paksakan dia. Kita tidak paksakan dia ngurus bengkel, tapi selesaikan kuliah gitu. Dalam proses membersamai teman-teman istimewa ini, Ustadz, pasti sekarang ini masih sendirian kah atau justru udah dapat bantuan nih dari yang menjadi awal-awal santri di sini lah Ustadz? Gini. Ya memang sejak awal saya sendiri, kemudian disupport dukungan keluarga dengan wadah, ada payung hukumnya pakai lembaga yayasan. Lalu saya
juga meminta bantuan relawan untuk hadir membantu proses pemberdayaan. Misalnya ngajarin ngaji, ngajarin kitab, kan gak semuanya harus dengan saya, kecuali kitab-kitab tertentu. Atau misalnya pendampingan ekonomi, saya juga bisa support Ustadz. Lalu misalnya mengajarkan desain grafis, ngajarkan bisnis online, kita hadirkan mahasiswa. Termasuk contohnya misalnya adanya jual beli motor custom tadi. Sebetulnya awalnya mahasiswa UIN yang dihadirkan ikut pembekalan mengajarkan komputer dan desain grafis, dia ternyata bisa punya bisnis, punya side job jual beli motor custom. Dia ngeliat seksi nih kalau pemberdayaannya sampai kepada motor custom. Ya akhirnya dia merangkul montir, ngajarin 4 orang anak, lini bisnisnya diajarin, bagaimana perbengkelan kelistrikannya diajarin, ya. Habis itu bisa. Kalau misalnya saya sendiri kan nggak bisa, saya bukan montir. Gitu. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang punya visi yang sama kalau bisa dibilang Ustadz. Betul. Jadi tadi yang motor custom itu dari mahasiswa UIN tadi itu ya. Awalnya itu sehingga itu berkembang karena anak-anak muda kebanyakan dia suka motor kan. Suka motor. Selama ini hanya bisa minjam. Selama ini. Atau bisa bongkar, nggak bisa pasang. Harganya affordable nggak Ustadz? Oh ya lumayan. Jadi mana tahu nanti ada teman kami yang suka motor juga namanya Ican. Mana tahu dia nanti mau lihat mau beli kan Ustadz ya. Boleh. Jadi kita bengkel itu kan konsepnya menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati, motor yang mati dihidupkan ya Ustaz. Dihidupkan. Jadi kebanyakan udah kita dapat. Beda tipis sama Nabi Isa nih. Tapi ini motor. Tapi ini motor Nabi Isa manusia. Sama, gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh Nabi Isa. Zikir juga kan menghidupkan hati yang mati. Gitu. Jadi melalui itu. Jadi tertantang ketika mereka dapat satu misalnya motor Yamaha atau Honda yang mati sudah 2 tahun 3 tahun dihidupkan bareng-bareng. Mereka tertantang untuk bisa kan menghidupkan. Karena ada montirnya yang mantau. Kan prosesnya nggak 2 bulan 3 bulan kan ada proses yang berjalan. Nah, sekarang ada beberapa anak yang tadinya kan terhimpun di wadah bengkel tadi. Nah, dia punya set job sendiri. Kalau dia punya modal, maka dia beli motor mati secara sendiri, lalu dia hidupkan dan di custom lalu dijual. Kan menjadi punya sendiri itu. Iya benar. Bukan hanya pondok. Pondok hanya ngasih kailnya. Dia yang berpikir kreatif dan menemukan kesempatan-kesempatan baru ya Ustadz. Betul. Nah, disitulah pentingnya zakat produktif. Sehingga memberikan ituan zakat bukan hanya ngelihat mustahik, tetapi ada proses pemberdayaan, pemantauan, mentoring yang terus berlangsung, bukan hanya dilepas. Nah, lembaga tasawuf underground itu kan ke arah sana, bukan hanya untuk makan tidur itu. Untuk belajar tasawuf saja Ustaz. Kan orang mungkin masih banyak miskonsepsi soal tasawuf ini. Tasawuf dekatnya dengan Rumi, tasawuf dekatnya dengan bersuluk dan segala macam. Bukan hanya itu ya Ustaz ya. Justru pendekatan tasawuf underground ini pemberdayaan zakat produktif tadi ya Ustaz ya. Ya gak ada salahnya tasawuf, maaf nih. Jadi tasawuf yang saya pahami begini. Tasawuf adalah ilmu yang pelajari tentang kedekatan kita kepada Allah. Dan juga merupakan aspek batin atas syariat. Tanpa harus kita definisikan tasawuf, sebetulnya kakek buyut kita, bapak ibu kita di kampung saya sudah bertasawuf. Yang penting bagaimana dia mengamalkan syariat dan memahami makna batin atas syariat. Nah, tasawuf tidak menjauhkan orang dari dunia sebetulnya, tapi menjauhkan pada cinta dunia yang berlebihan. Ketika cinta kepada keluarga, menghidupi nafkah, itu pun cinta pada Tuhan, menrefleksi dari itu. Tidak ada larangan kita menjadi kaya. Hampir sufi-sufi besar itu orang kaya ya Ustaz ya. Kaya raya. Amin. Maka kita hidupkan itu agar momok tasawuf yang dianggap klinik, momok tasawuf yang terlalu mistis dan seolah-olah itu hanya ide melangit, kita bumikan. Menggunakan apa? Dengan pemberdayaan tadi yang disupport dari zakat. Zakat produktif. Betul. Soal zakat produktif, pasti
Ustadz dan teman-teman tasawuf underground punya mimpi yang lebih besar. Artinya yang namanya mengejar kebermanfaat itu kan kebermanfaatan itu kan kalau bisa nggak ada batasnya. Apa nih harapan atau target-target Ustadz ke depan yang mau Ustadz gapai? Ada langkah yang sudah diupayakan. Kita lagi mencari lahan di daerah Bogor untuk pengembangan tasawuf. Sebab pondok pesantren tasawuf ini kan ada di tengah kota. Dan di 3 bulan pertama ini kan sebetulnya konsep rehabilitasi. Rehabilitasi ya. Seperti yang dilakukan di Inabah ya. Maka dia harus terklaster dalam wadah yang sepi, jauh dari keramaian. Juga memantaunya lebih mudah sehingga mereka tidak bolak-balik. Jadi kalau ada lahan itu, ada jadikan pesantren, bikin kobong-kobong, itu kan lebih terklaster dan bisa bercocok tanam. Lalu juga bisa mengembangkan perikanan gitu. Upaya itu sebetulnya sudah dilakukan meskipun kita belum punya lahan. Jadi kita sudah beberapa kali riset, mendatangin dengan mereka yang punya wirausaha, perikanan, kemudian penanaman bunga. Kita lagi ke depan mau ke arah sana. Lalu memperbanyak lini usaha yang memang tidak jenis usaha yang konvensional gitu loh. Seperti misalnya bunga, penjual bunga atau pembudidayaan bibit-bibit mungkin Jadi sudah arah ke sana. Cuman proyek besarnya itu belum terpenuhi. Saya lihat kan tadi saya bilang kita melakukan assessment kepada anak-anak itu sesuai dengan hobi dan minatnya di usaha apa. Kan ada juga anak yang sukanya di sini kewirausahaan dengan penanaman bunga, masuk anggrek dan budidaya pembibitan bunga-bunga itu. Tapi karena belum ada lahannya, jadi ya tetap dia nyuci mobil dulu. Berarti udah ditemu ada anak-anak yang sudah diidentifikasi seperti itu ya. Betul. Arahnya ke sana sudah di assessment seperti itu. Jadi semakin banyak peluang bisnis dan kewirausahaan yang ditawarkan, akan lebih banyak lagi yang terjaring dalam pemberdayaan tasawuf underground. Amin. Ya semoga mimpi-mimpi besarnya itu bisa terwujud Ustadz, dan insya Allah kalau memang Allah ridhoi juga dengan Lasnas DPF mungkin punya kesempatan baik untuk bisa berkolaborasi ya Ustadz Amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya, bersyukur sekali bisa bersilaturahim dengan Ustadz. Sehat-sehat selalu untuk kita semua, karena memang situasi lagi nggak baik-baik saja. Kita lagi menghirup udara yang memang sedang kotor-kotornya. Dan terima kasih untuk ilmunya. Semoga karya instalasi ya, kalau di karya instalasinya yang yang luar biasa. Ini berapa hari ngerjainnya Ustadz? Ini 3 bulan. 3 bulan. Jadi kita bukannya dengan ini, kita tutupnya dengan cerita ini lagi. 3 bulan yang ngerjainnya. 3 bulan. Bukannya 3 bulan bukan hanya ini saja, tetapi yang di dinding-dinding ini kita bikin. Kita bikin ukiran-ukiran yang di bawah itu ya. Kemudian bikin rak buku, sama desain interior kafe di bawah itu juga anak-anak. Jadi memang ini karya-karya teman-teman istimewa di sini ya, yang tadi biasanya sih kalau kita tahu tadi Ustadz cerita udah banyak nih yang mungkin menggali inspirasi dari tasawuf underground, tapi di sudut yang sebelah sana kita dikasih kesempatan nih untuk berada di sudut sebelah sini yang mungkin belum banyak dieksplor oleh teman-teman yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perbincangan kita bersama Ustadz Halim Ambia dari Tasawuf Underground. Insya Allah semoga kita bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pembelajaran baik dari perbincangan kali ini. Saya Irfan dan Ustadz Halim Ambia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.